Baik, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Luar biasa. Ya, kita akan mulai ibadah kita sore hari ini. Dan kita percaya kita pasti bersuka cita dan bersyukur kita kembali datang pada Tuhan untuk memuji Dia, mengagungkan Dia, menyembah Dia. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita sore hari ini. Kita ambil waktu teduh. Biarlah kita semua mau terus bernyanyi untuk Tuhan, mau bermazmur untuk Tuhan selagi kita masih ada. Karena pujian dan pengagungan kepada Tuhan ada sesuatu yang indah di matanya.
naikkan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Engkau sungguh sangat baik Tuhan. Kami Tuhan Yesus saat sore hari ini datang Tuhan bersama-sama untuk kami meresponi undangan ibadahmu Tuhan Yesus. Untuk kami sama-sama bersahati menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau ada di tengah-tengah kami saat sore hari ini. Engkau menyertai ibadah kami Tuhan. Kami percaya dari awal pertengahan hingga akhirnya jalannya ibadah Tuhan Yesus Engkau saja yang beserta Tuhan Yesus. Engkau saja yang mengurapi seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, Kau berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu biar mereka boleh melayani dengan penuh tulus ikhlas Tuhan, dengan penuh kerendahan hati Tuhan Yesus. Dan nama-Mu saja dipuji-puji, dipermuliakan. Kami serahkan juga alat-alat yang kami gunakan Tuhan. Biar Engkau saja yang sucikan, kuduskan dengan kuasa-Mu Tuhan. Biar alat-alat ini boleh menjadi, oh Tuhan, mendukung Tuhan Yesus jalannya ibadah yang ada. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu rangkaian ibadah kami ini Tuhan. Dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ya Bapak Ibu, kita bersyukur saat ini kita masih dalam suasana kepenuhan Roh Kudus ya. Setelah minggu yang lalu kita memperingati Pentakosta dan saya percaya bahwa hati kita dipenuhi dengan sukacita yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Amin. Kita punya kerinduan yang lebih dan lebih lagi untuk mengasihi Tuhan. Kita punya kerinduan yang makin meluap-luap untuk kita terus ya hidup dalam perkenanan Tuhan. Amin. Mari kita ke pujian Anggur Baru, biarlah kita meresponi akan curahan Roh Kudus yang dicurahkan oleh kita kepada kita semua. Dengan penuh sukacita kita pujian lagu ini. Anggur Baru, Roh Kudus tercurah tepat ini. Tercurah
Masih mau terus puji Tuhan? Nah, untuk pujian kali ini kayaknya kita gerak-gerak badan dulu nih ya, biar nggak kaku ya. Ayo kita semua berdiri. Boleh goyangin badannya pakai jempolnya nggak boleh ya. Ini pujiannya agak asik banget ini ya. Kita mau bahwa hidup kita ini mau dipakai terus untuk muliaan Tuhan. Amin. Suka-sukanya Tuhan mau apa untuk kita, amin. Bukan suka-sukanya kita lagi. Kalau ketika kita sudah ditebus oleh darah yang kudus, kita sudah selamatkan. Biarlah hidup kita menjadi suka-sukanya Tuhan. Bukan lagi suka-sukanya kita, amin. Kita pujian ini, suka-sukamu Tuhan. Ya. Yang mau goyang boleh. Ya pokoknya kalau sudah diulang Tuhan suka-sukanya Tuhan ya. Mau apa Tuhan mau buat kita, biarlah itu semua pasti menjadi kemuliaan bagi namanya. Amin. Ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah paham, sudah tahu situasi dunia saat ini sedang tidak baik-baik, bahkan menuju tidak baik. Saya dari tadi sebelum berangkat, ini udah 3 hari ya, 3 hari peperangan Israel dengan Iran. Jadi hari pertama siapa nyerang duluan, ini nyerang ini, nyerang ini. Nah tadi pas mau berangkat, baru mau berangkat, Israel nyerang lagi. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Apakah semakin buruk? Bahkan kemarin ada survei yang dibuat lembaga internasional yang mempertanyakan apakah ke depannya situasi akan lebih buruk, bahkan akan pecah perang dunia ketiga dan sebagainya. Ternyata mengejutkan, jawabannya lebih di atas 50%, jawabannya adalah iya. Bapak Ibu, apapun yang terjadi sekali lagi, biarlah hidup kita sungguh-sungguh menjadi bejananya Tuhan. Apapun yang terjadi dan ke depan di dunia ini, Alkitab sudah katakan bahwa hari-hari ke depan adalah jahat. Biarlah sekali lagi hidup kita serahkan pada Tuhan. Dan seperti pujian yang kita mau naikkan nanti,
semuanya kita berikan untuk Tuhan. Harapan kita, pikiran kita, masa depan kita, semuanya kita serahkan pada Tuhan. Dan sekali lagi biarlah hidup kita menjadi bejananya Tuhan. Dan semuanya untuk Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Kita ke pujian bejanamu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu. Ada dalam hadiratmu, Menyembahmu, tersungkurku di kakimu. Mari kita tersungkur di kaki Tuhan. rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu, Seumur hidupku masuk dalam rencana
kepadamu. Ku serahkan padamu harapanku ada di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana Untuk memuliakan, untuk mengiringmu Tuhan. Akan setia pada Tuhan. Jadikan komitmen kita, hidup kami Tuhan. Kami berhasil dan rencana-Mu ya Bapa. pikiranku, Ku serahkan padamu hanya di dalam-Mu bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Ku. Minta kesediaan Ko Amos memimpin doa penyembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah andalan kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan apa yang menjadi pujian penyembahan kami boleh naik ke hadirat-Mu, boleh menjadi dupa yang harum Tuhan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan, jadi kesukaan-Mu dalam pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pakai Tuhan, Pak Guru lebih heran lagi dalam melayani-Mu, pakai kehidupannya untuk hormat kembali bagi nama Tuhan. Sebentar kami akan menerima kebenaran daripada firman-Mu, kami mengurapi hamba-Mu Tuhan, pakai kehidupannya, mulut bibir lidahnya, apa yang disampaikan bagi kami Tuhan, semuanya berasal daripada-Mu, Tuhan yang menolong, Roh Kudus memampukan Tuhan, apa yang disampaikannya boleh kami terima dengan sebaik mungkin Tuhan, boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami, guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami Tuhan, untuk boleh menerima taburan benih firman-Mu, berikan kami tanah hati yang baik, agar kami boleh firman yang dibagikan boleh tertanam, berakar, berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan dari pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Kita sungguh bersyukur buat kesempatan indah Tuhan beri untuk sama-sama kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan memasuki rangkaian khotbah Efesus. Jadi setelah kita rangkaian khotbah Paskah, kematian kebangkitan, kemudian hari-hari Yesus menampakkan diri sampai hari Pentakosta, maka kita kembali ke seri khotbah sesuai dengan bedah buku kita di hari Selasa. Pas kita mulai kematian, memperingati kematian Kristus, kita tinggalkan surat 2 Korintus. Sekarang kita sudah bahas surat Efesus. Karena itu seri khotbah kita mungkin sampai nanti Desember itu surat Efesus. Seri khotbah Efesus. Saya beri tema di sore hari ini memahami pilihan ilahi. Kita awali dengan pendahuluan.
Ini menjadi dasar kita untuk beberapa minggu ini, puji Tuhan. Buatlah mereka masing-masing mengerti dan yakin. Ini kata pertama yang perlu kita ingat, mengerti dan yakin. Akan semua hal yang baik yang sudah engkau sediakan bagi kami. Kami yang sudah engkau panggil untuk menjadi anak-anak-Mu. Next. Inilah doa Paulus. Efesus 1, 17, 19 itu mencatat isi doa atau pokok doa syafaat Rasul Paulus bagi jemaat Efesus. Kita tiap-tiap hari masing-masing kita punya pokok doa. Di Efesus inilah pokok doa Paulus bagi jemaat Efesus. Salah satu pokok doa dari Paulus tentu berdoa kepada Allah agar jemaat mengerti semua berkat rohani yang telah mereka terima dari Allah di dalam Kristus. Yaitu semua, jadi Bapak Ibu Saudari jika ingin lebih mendalami bisa kembali melihat YouTube kita, YouTube PD Injil yang membahas bedah buku Efesus. Semua berkat rohani yang Paulus doakan supaya jemaat Efesus mengerti, semua berkat rohani tersebut Paulus daftarkan di ayat 4-14. Segala berkat rohani ini membangkitkan pujian bagi Allah. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Kita mau pelan-pelan dulu karena bagian-bagian ini penting untuk kita pahami sebelum kita mulai melihat apa aja sih segala berkat rohani tersebut. Karena mulai ayat 4, Paulus daftarkan berkat-berkat rohani yang diterima oleh jemaat Efesus dan juga diterima setiap orang percaya kepada Yesus. Berkat-berkat itu Paulus daftarkan di ayat 4 sampai 14. Dan setelah ia daftarkan, baru tadi kita baca ayat pembuka kita, Paulus berdoa supaya jemaat Efesus mengerti berkat-berkat ini. Segala berkat rohani ini. Paulus punya pemahaman seperti ini. Sejak setiap orang percaya terima Yesus, maka orang percaya tersebut telah menerima segala berkat rohani. Itu yang Paulus pahami. Dan karena seorang percaya, masing-masing dari kita yang sudah lahir baru, terima segala berkat rohani, maka ada selalu pujian. Terpujilah Allah. Ada selalu pujian di hati kita. Tentu ini menjadi pertanyaan bagi kita sama-sama, bahan refleksi. Ada banyak kali kita bisa berkata Tuhan itu baik hanya saat terima berkat jasmani. Karena apa? Karena kita kurang pahami bahwa di dalam Kristus kita sudah terima segala berkat rohani. Sehingga apapun keadaan jasmani kita, Tuhan tetap baik. Karena berkat rohani sudah Ia berikan kepada setiap orang percaya. Dengan kata lain,
Banyak kali kita gagal memuji Tuhan karena kita kurang mengerti bahwa kita ini sudah terima berkat. Memang manusiawi banget. Manusiawi, amat sangat manusiawi. Kita tuh bisa berkata, Tuhan itu baik ya, karena terima pertolongan, terima keluputan dari bahaya, terima berkat besar. Kami terima berkat cukup besar minggu lalu, sehingga kita sekarang sudah pakai stabilizer dari belakang untuk jaga, rawat peralatan elektronik kita. Ada banyak kali kebaikan Tuhan kita ukur berdasarkan berkat jasmani yang kita terima. Karena apa? Karena kita kurang paham bahwa kita sudah terima segala berkat rohani sejak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kita enggak mengerti, karena itulah kebaikan Tuhan kita ukur berdasarkan berkat jasmani. Karena itu di awal kembali kita lihat, doa Paulus adalah agar jemaat mengerti, meyakini akan semua hal baik yang sudah Allah sediakan bagi kita setiap orang percaya. Kiranya di bagian awal ini Bapak Ibu Saudari bisa lebih lagi pahami sembari kita renungkan sama-sama bagian ini, puji Tuhan. Kita lihat selanjutnya. Paulus berdoa karena ia percaya. Paulus berdoa dalam keyakinan bahwa pengertian tersebut, pengertian apa? Pengertian bahwa kita ini sudah diberkati dengan segala berkat rohani. Pengertian tersebut akan membuat pujian kepada Allah itu ngakar di dalam hati. Di sanubari kita, di kedalaman sanubari kita mengakar pujian kepada Allah sehingga kita memiliki buah-buah segala pekerjaan yang baik dalam hidup kita sehari-hari. Ilustrasi tumbuhan, akar, kemudian buah, itu dapat kita pakai karena ini pun yang Paulus gunakan di surat Kolose. Surat Kolose itu dengan surat Efesus itu saling melengkapi, saling menjelaskan. Sekali lagi ini ada di bedah buku juga setiap Selasa di Zoom kita. Kolose dan Efesus itu ayat-ayatnya saling menjelaskan, saling melengkapi, paralel. Kita lihat paralel dari Efesus 1:18 tadi. Paralel dari Efesus 1:18 adalah Kolose 1:9-10a saja saya bacakan. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Ini doa Paulus agar jemaat, agar kita semua menerima hikmat dan pengertian. Nah, Paulus jelaskan di sini untuk apa. Kalau tadi Paulus berdoa agar jemaat mengerti apa yang sudah kita terima. Nah, di ayat ini Paulus jelaskan pengertian tentang apa yang sudah kita terima itu akan membuat kita hidup memberi buah. Untuk mengetahui kehendak Allah dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan baik. Jadi kita sudah dapati di pendahuluan ini. Kiranya Bapak Ibu, kita semua saudara-saudari bisa memahami. Paulus berdoa agar jemaat Efesus paham, mengerti apa aja yang Tuhan sudah
kerjakan ketika kita percaya, sehingga itu bangkitkan pujian di hati kita sedemikian konstan, pujian itu menjadi bagian yang menyatu di hidup kita, sehingga pujian itu bukan hanya sekadar di mulut, tetapi dalam hidup kita sehari-hari, keluar hidup yang mempermuliakan Tuhan. Kiranya di awal ini kita sama-sama mengerti. Gampangnya seperti ini, saat kita mau hidup kita menjadi saksi dalam hidup sehari-hari, maka kita harus mengerti dulu apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Itu gampangnya, puji Tuhan. Dirangkum oleh kutipan dari John Stott, apa yang Paulus lakukan di Efesus 1 adalah untuk terus memuji Allah bahwa di dalam Kristus semua berkat rohani adalah milik kita. Tentu Allah yang menganugerahkannya, tetapi sudah menjadi milik setiap orang percaya pada Kristus. Dan untuk terus berdoa agar kita dapat memahami sepenuhnya apa yang telah Ia berikan bagi kita. Sedemikian sehingga apapun keadaan kita secara jasmani, kita bisa berkata di hati terdalam, Tuhan itu baik. Karena apa? Karena kita ngerti banget, memang Tuhan sangat amat baik karena segala berkat rohani sudah menjadi milik kita. Ada banyak kali kita gagal menjadi pola sehari-hari kita. Kita berkata Tuhan itu baik bangetnya saat sembuh dari sakit, saat terima berkat besar. Padahal dalam segala keadaan, dalam segala waktu, Tuhan itu baik. Kita lanjut, puji Tuhan. Ini pendahuluan kita yang akan kita ulang-ulang di minggu-minggu depan, puji Tuhan. Pemilihan ilahi. Kita masuk pembahasan di sore hari ini. Efesus 1:14 itu daftarkan segala berkat rohani yang orang percaya telah terima dari Allah melalui iman kepada Kristus Yesus. Mulai minggu ini kita akan lihat satu persatu semua berkat rohani yang Paulus daftarkan di surat ini. Kami belajar di bedah buku, penulis atau mayoritas teolog mengatakan surat inilah surat Paulus yang paling divine, paling ilahi. Tentu kita tahu bersama semua tulisan Paulus, surat-surat Paulus diilhamkan oleh Roh Kudus. Tetapi surat Efesuslah surat yang paling grand, paling marvelous, paling divine. Karena salah satu contohnya adalah surat ini yang memberi daftar apa aja yang diterima oleh orang percaya ketika percaya. Ketika beriman kepada Kristus, ketika bertobat dan lahir baru. Satu persatu kita mau pahami, yakini, renungkan, tentu dalam ketergantungan pada Roh Kudus. Kita percaya di dalamnya pujian kepada Allah itu bukan sekadar di bibir kita, tetapi keluar dalam hidup kita sehari-hari. Saya mau komentar seperti ini. Jarang kita lelah dengan diri kita sendiri. Mengapa? Karena kita ini bisa berkata puji Tuhan, tetapi ternyata saat kita hadapi masalah, kita bersikap bukan sebagai orang yang bersyukur kepada Allah. Di mulut kita bisa berkata haleluya. Tetapi saat kita menghadapi sesama, kita nggak menunjukkan bahwa kita penyembah Tuhan. Kita capek dengan diri kita sendiri. Di bibir kita itu banyak sekali kata-kata pujian.
Tetapi hidup sehari-hari dilihat orang, dinilai orang, ternyata hidup kita nggak mempermuliakan Tuhan. Sama aja dengan orang dunia. Lelah kita dengan diri sendiri, capek kita. Dan Paulus berikan salah satu kunci untuk kita bisa lebih lagi semangat dalam jalan hidup ini. Nggak lelah dengan diri sendiri. Salah satu kunci adalah mengerti berkat-berkat rohani yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu menjadi dasar, menjadi alasan yang cukup kuat untuk kita lebih hari lebih bisa menyesuaikan bibir kita dengan tingkah laku kita. Dengan hidup sehari-hari kita di tengah keluarga, di tengah lingkungan. Tuhan Yesus tolong kita semua, puji Tuhan. Kita lihat ayat 4-nya, Efesus 1 ayat 3 dan 4 saya bacakan kembali. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ayat 4 Paulus mulai yang pertama, inilah berkat rohaninya. Ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Inilah berkat rohani pertama yang Paulus daftarkan di surat yang begitu divine ini, yang begitu marvelous ini, puji Tuhan. Berkat rohani yang pertama adalah bahwa Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ia memilih kita di dalam Kristus untuk menjadi persembahan yang hidup, kudus dan yang tak bercacat baginya. Next. Allah melakukan pemilihan sebelum dunia ada, dalam kekekalan. Ketika hanya Ia sendiri yang ada, ketika dunia belum ada, ketika apa yang dikatakan atau dinamakan waktu itu belum ada. Allah telah melakukan pemilihannya. Dalam kekekalan sebelum dunia dijadikan. Hanya Allah Trinitas yang ada. Ia memilih kita di dalam Kristus Yesus jauh sebelum kita dilahirkan. Next. Pemilihan ini memberi indikasi pada kehendak bebas Allah. Yang sama sekali nggak bergantung pada usaha, pada karakter kita. Apakah bisa Tuhan hanya menyelamatkan orang-orang yang tangguh karakternya, yang gak mudah cengeng hadapi masalah? Bisakah? Bisa aja. Tapi Paulus katakan di bagian ini, Allah memilih kita dalam tanda kutip kesendiriannya, nggak dipengaruhi oleh usaha, oleh karakter kita, oleh perbuatan baik kita, oleh jasa kita. Sebelum kita lahir, Allah telah memilih kita. Yaitu bahwa Paulus ingin menjelaskan lewat bagian ini keselamatan kita semata-mata karena inisiatif Allah, karena karya keselamatannya. Saat kita sungguh memahami dan meyakini kenyataan atau kebenaran ini, maka setidaknya ada dua buah yang akan terus kita hasilkan dalam hidup ini. Pertama, kita akan lihat kerendahan hati. Kedua, ketekunan. Tentu kita akan lihat berdasarkan surat Efesus sebagai acuan utama kita. Tadi kita sudah awali saat kita mengerti bahwa sejak
Dunia belum dijadikan, Allah telah memilih kita. Jadi bukan berdasarkan baiknya kita, bukan karena kita ini dibesarkan seperti apa, bukan karena pengalaman hidup kita, bukan karena perbuatan-perbuatan pelayanan kita, bukan karena saat teduh atau doa-doa yang sudah kita panjatkan, bukan. Allah memilih kita bahkan sebelum kita lahir. Saat kita bisa pahami ini, kita mengerti berkat rohani ini, satu di antara segala berkat rohani yang Paulus daftarkan, maka setidaknya ada 2 buah yang akan keluar dari hidup kita. Orang lain bisa menikmati buah tersebut. Jadi kita nggak hanya sekadar di mulut, di bibir, bentar-bentar kasih ayat, bentar-bentar kasih kesaksian. Tetapi hidupnya sehari-hari gak nunjukin bahwa ada firman di hidup kita. Kan capek kita dengan diri sendiri. Kita mau terus mengalami perubahan. Kita mau mengerti pertama bahwa sebelum kita lahir, bahkan sebelum dunia dijadikan, dalam kehendak bebasnya Allah memilih kita. Ada 2 poin kita mau lihat. Pertama, kerendahan hati. Kedua, ketekunan. Pertama, kerendahan hati. Saya ambil dari Efesus 2, 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Puji Tuhan. Ini bahasan kita di bedah buku hari Selasa kemarin. Pemahaman bahwa kita diselamatkan semata-mata oleh anugerah, gak bergantung pada usaha atau perbuatan baik kita, itu akan meniadakan alasan untuk kita megahkan diri dan menganggap rendah orang yang belum bisa berbuat baik, yang belum bisa berdoa setekun kita, yang belum bisa punya disiplin rohani sedisiplin kita. Kita nggak akan merendahkan mereka. Karena kita tahu kita sekarang punya hidup doa yang teratur. Ya karena anugerah, karena kasih karunia. Bukan usaha atau perbuatan baik kita. Ini yang menjadi dasar bagi kita untuk bisa jadi berkat bagi banyak orang. Ada banyak kali kita baru doa sejam sehari aja udah bisa merendahkan banyak orang. Nggak sadar bahwa semua yang kita nikmati ini anugerah, kasih karunia. Kita merasa itu karena saya dong. Memang saya bangun pagi banget. Tiap hari saya bangun pagi banget karena saya dong. Pemahaman kita bahwa kita terima segala berkat rohani. Kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Itu meniadakan. Atau kita mau kasih bahasa manusiawi, meminimalkan kemungkinan untuk kita banggakan diri, megahkan diri, dan merendahkan sesama. Kita nggak menjadikan banyaknya jam doa saat teduh kita untuk jadi alasan membanggakan diri. Kita nggak jadikan banyaknya pelayanan dan perbuatan baik kita untuk banggakan, megahkan diri. Karena kita tahu semata-mata karena kasih karunia. Kita bisa hidup dalam kerendahan hati. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik bagi saya. Karena aku yang gak pantas terima segala berkat rohani ini. Aku yang sepantasnya dimurkai dalam kekekalan neraka. Tetapi aku ditebus. Dan bukan hanya ditebus, aku diberikan segala berkat rohani. Karena itulah di hati ini banyak sekali syukur yang harus aku ungkapkan kepada Yesus.
Karena itulah aku punya jam doa. Karena itulah aku bersaat teduh. Karena di hatiku melimpah syukur. Ya karena kita mengerti tadi. Dan karena itulah Paulus berdoa. Syafaat bagi jemaat Efesus dan juga bagi kita. Saat kita mengerti benar, mencengkram, menggenggam pemahaman ini. Maka di hati ini akan terus bertumbuh pujian. Rasa syukur, rasa terima kasih, rasa bangga. Aku yang bukan apa-apa. Dibandingkan begitu banyak orang, aku kok dipilih ya. Aku bisa terima segala kemurahan Tuhan. Ungkapan dari kelimpahan syukur inilah yang lahir dalam bentuk doa-doa kita saat teduh kita. Puji Tuhan. Next. Dengan demikian kita terhindar dari jebakan legalisme. Apa itu legalisme? Saya dapat dari Bible Hub. Nanti Bapak Ibu, saudara-saudari bisa melihat apa itu legalisme di Bible Hub. Bible bahasa Inggris HUB. Legalisme adalah ketaatan berlebih terhadap hukum atau metode atau formula. Terlebih dalam lingkup kegiatan agamawi, kegiatan rohani, ritual kekristenan. Tujuannya kita benar-benar taat dengan segala disiplin rohani adalah untuk terima berkat dari Tuhan. Ini yang ngaco, ini yang bahaya. Kita bisa buang pemahaman ini saat kita sungguh mengerti tadi. Kita sudah terima segala berkat. Kita nggak perlu lagi mengusahakan dengan kekuatan kita, perbuatan baik kita, segala berkat rohani. Itu sudah menjadi milik kita. Yang kita lakukan adalah merespons. Karena kita sudah terima dan kita mengerti bahwa kita terima berkat yang demikian berharga. Puji Tuhan. Kita sekali lagi, ini pun masalah bagi kita. Banyak kali kita berdoa supaya Tuhan lebih berkenan kepada saya. Supaya saya bisa lebih luar biasa Tuhan pakai. Nah ini kan bahaya ya. Saat terbukti, oh saya bisa memberkati banyak orang. Oh berarti karena saya berdoa. Itu kan bahaya ya. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita bisa lihat pola legalisme. Karena saya pengen diberkati dan memberkati banyak orang, saya berdoa puasa. Benar, ternyata pelayanan saya terima banyak berkat. Jasmani bisa memberkati banyak orang juga. Karena saya rajin doa puasa. Itu kan sudah ngaco ya Bapak Ibu saudara-saudari. Gagal kita. Kita jatuh dalam jebakan legalisme. Tentu yang benar adalah kita sudah terima segala kebaikan Tuhan. Motivasi hati kita adalah saya memaksimalkan setiap bagian hidup saya, waktu saya, tenaga saya, potensi saya, talenta saya untuk balas kasih Tuhan. Untuk senangkan hatinya. Entah bagaimana cara dia makai hidup saya, mungkin hanya jadi seperti oma dan mamanya Timotius. Kan lingkupnya kecil banget ya. Eunike dan Lois itu lingkupnya kecil banget. Hanya untuk Timotius dan mungkin hanya seisi rumah. Tetapi kita tahu bersama nama dua orang ini dicatat loh di Alkitab. Seberapa luas jangkauan pelayanan kita, Tuhan aja yang nentuin. Kita nggak usah ambisi, nggak usah banyak
keinginan, impi-impian yang membuat kita jatuh dalam pemahaman legalisme. Tuhan Yesus tolong kita semua. Next. Penerapannya saat pelayanan kita, perbuatan baik kita, jam-jam doa kita lebih daripada orang lain, kita ngerti bahwa ini terjadi karena kita sudah ngerti, sudah terima segala berkat rohani. Sudah benar-benar dicintai Tuhan sehingga bisa kita punya jam doa, punya buah-buah pekerjaan baik. Dengan demikian kita rindu sesama yang belum punya jam doa untuk juga mengerti, mengalami, untuk mereka menikmati cinta Kristus. Berbeda dengan tadi pemahaman legalisme. Caranya gimana? Saat melihat orang kurang doanya kita paksa. Kamu harus doa tiap hari 1 jam minimal. Dia gak merasakan cinta. Dia merasa paksaan. Itu bukan kekristenan, itu legalisme. Itu agama versi Farisi. Bukan itu. Karena itu kami pun berdua saat share memberi nasihat ya sebisanya berapa, seberapa jam kepada anak-anak kami berdoa. Beri waktu berdoa. Beri waktu dengan Tuhan. Ya karena kami sadar doa itu adalah kesadaran hati, kesadaran jiwa yang tahu bersyukur karena sudah nikmati, karena sudah menerima dan karena sudah mengerti. Puji Tuhan. Next, karena kita mengerti bahwa yang lebih penting adalah bukan perbuatan baik manusia. Tadi cakupannya disiplin rohani, pelayanan, rajinnya ibadah. Bukan itu yang lebih penting. Tetapi yang lebih penting adalah penerimaan segala berkat rohani dalam Kristus dan pemahaman sepenuh terhadap berharganya segala berkat rohani tersebut. Puji Tuhan, kiranya kita bisa menangkap di bagian awal ini. Kita akan terus terjaga kerendahan hati kita. Serajin apapun kita berdoa, sebanyak apapun perbuatan baik kita, sehebat apapun pengorbanan pelayanan kita, kita nggak akan tinggi hati, memegahkan diri dan merendahkan sesama, tapi kerendahan hati kita akan terus terjaga. Karena kita ngerti bahwa saya diselamatkan itu enggak ditentukan oleh perbuatan baik saya. Dalam kehendak bebasnya Allah Trinitas dalam kekekalan memilih kita. Puji Tuhan, kita masuk ke bagian kedua, terakhir, ketekunan. Efesus 6, 10, 12. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap. Ini melawan roh-roh jahat di udara. Next. Pemahaman kita, pengertian kita bahwa kita diselamatkan semata-mata oleh anugerah, tak bergantung pada usaha atau perbuatan baik kita,
itu menyediakan alasan untuk kita nggak menyerah saat kita lelah bahkan kalah dalam peperangan rohani. Kita paham kok, kita sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen. Ada banyak kali kita lelah, capek, bahkan sempat dipukul kalah oleh penguasa kegelapan, oleh roh-roh jahat di udara. Kita lelah, kita capek. Tapi kita punya alasan untuk enggak menyerah. Karena kita tahu bahwa kekuatan kita di dalam kuasa Tuhan. Puji Tuhan. Next, kita akan dicenderungkan, karena kita mengerti tadi ya, bahwa perjalanan kita ini enggak terpengaruh, enggak ditentukan. Faktor utamanya bukan perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia Allah. Itu faktor utamanya. Saat kita mengerti kebenaran ini, maka saat kita dipukul kalah oleh musuh, maka kita akan dicenderungkan untuk memandang kepada Tuhan. Untuk meminta kekuatannya. Dengan keyakinan bahwa Ia yang telah memulai apa yang baik di dalam kita, itu akan menyelesaikannya bagi kita. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Itu keyakinan kita. Saat kita dipukul kalah oleh musuh, kita tahu bukan oleh kekuatan kita, tetapi oleh kekuatan Yesus. Tuhan tolong. Tuhan, ampuni saya gagal. Tuhan, kembali beri kekuatan. Beri kekuatan Tuhan. Kita akan cenderungkan untuk segera berpaling. Karena kita ngerti tadi ya. Bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena rajinnya kita berdoa. Bukan karena kita rajin melayani. Bukan dan bukan. Tetapi karena Tuhan. Karena anugerahnya yang menguatkan kita. Saat kita mengerti, seberat apapun musuh mengalahkan kita, segera kita berpaling pada Kristus. Tuhan ampun, Tuhan ampuni. Ampuni Tuhan, ampuni. Beri kekuatan baru Tuhan. Beri kekuatan baru. Beri kekuatan baru dalam perjuangan saya melawan dosa. Saya gagal Tuhan. Ampuni. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita akan diluputkan dari kecenderungan mengandalkan ketangguhan diri dalam menghadapi berbagai masalah hidup. Karena kita mengerti bahwa kita dipilih bukan karena faktor ketangguhan mental kita. Tuhan gak memilih orang-orang yang hanya mentalnya tangguh. Kalau begitu saya ini gak dipilih. Saya perhatikan dibandingkan istri saya, mental saya ini lebih memble ya. Istri saya lihat lebih tangguh mentalnya deh ya. Entah karena emang terlahir sebagai orang yang kuat mentalnya, atau karena dididik oleh papanya yang preman, atau karena pengalaman hidup. Tetapi saya perhatikan istri saya lebih kuat mentalnya nih. Kalau faktor kekuatan mental jadi penentu Allah pilih saya, nggak akan dipilih saya. Karena itu, karena sadar benar semata-mata semua karena anugerah, maka saya nggak akan kemudian, saya harus ini nih, saya harus lebih rajin doa puasa nih. No, kita akan segera lari kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Oh, berarti besok-besok saya harus cari teman lebih banyak yang alim-alim nih.
Itu cara semua ada baiknya. Tetapi bukan itu yang kita andalkan. Karena kita mengerti tadi, semua karena anugerah. Ia yang memulai apa yang baik dalam hidup kita akan menyelesaikannya. Semua dan semua karena Tuhan. Oleh Dia, melalui Dia, untuk Dia, segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Saya diselamatkan bukan karena saya pribadi yang tangguh. Bukan karena saya pribadi yang lebih tangguh dari orang lain. Karena itu saya bisa yakin, kita bisa yakin. Kita sampai ke surga, seberat apapun perjalanan kita akan sampai ke surga bukan karena ketangguhan mental kita, tetapi karena anugerah, karena kasih karunia. Kita teringat tadi, kehendak bebas Allah, inisiatifnya, karya keselamatannya. Next, kita masuk bagian-bagian akhir, kita memang harus seimbangkan dengan mengingat bahwa kita pun memiliki tanggung jawab. Kita bukanlah orang-orang fatalis yang berkata, ya memang beginilah nasib saya, kalah terus oleh dosa. Kita bukan orang seperti itu tentunya. Ya beginilah saya terlahir, saya suka sama jenis. Bukan itu yang menjadi kesimpulannya. Karena itu perlu kita seimbangkan bahwa kita punya tanggung jawab untuk kerjakan bagian kita. Namun usaha kita, kerja keras kita, mengerjakan bagian kita itu enggak mungkin menjadi andalan kita. Karena kita sungguh mengerti bahwa semua terjadi oleh karena Tuhan. Kita lihat sebuah ayat yang coba menyeimbangkan sesuai dengan paragraf kita ini. Kolose 1 ayat 29. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan. Ini kan tanggung jawab kita. Tetapi kita lihat dengan apa? Dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya. Semua dan semua dari Tuhan. Memang ada tugas kita, tanggung jawab kita. Tapi sekali lagi, semua dan semua karena Tuhan. Karena kekuatannya yang bekerja. Karena kekuatannya yang kita terima. Amin. Sejak kita terima Yesus, itu menjadi bagian kita, tenaga untuk bisa menghadapi kuasa-kuasa kegelapan. Karena itu kembali di bedah buku, itu menjadi sebuah ironi saat seseorang yang lahir baru diajarkan bahwa orang ini masih butuh seorang pendeta untuk pelepasan, untuk muntah-muntah, untuk membebaskan dia dari kutuk orang tua, kutuk masa lalu. Itu sesuatu yang konyol. Karena sekali lagi kita sudah terima segala berkat rohani. Boleh kita minta bimbingan pendeta. Tetapi saat kita harapkan pendeta membestrap seseorang yang sudah lahir baru supaya dibebaskan dari kutuk turunan, itu pelecehan terhadap karya Yesus di Kalvari. Itu sebuah praktek konyol abis, absurd. Pelecehan terhadap kesempurnaan Kalvari. Karena di Kalvarilah Yesus menyelesaikan dengan sempurna karya keselamatan. Sehingga setiap orang yang percaya pada kebangkitan dan kematiannya, terima segala berkat rohani. Ada kekuatan di hidup kita. Kekuatan yang membuat segala roh-roh kegelapan tunduk kepada orang lahir baru. Saat kita mengerti kebenaran ini,
Wow, banyak sekali dampak-dampak yang indah di hidup kita. Banyak sekali perkara-perkara luar biasa akan kita lebih lanjut pahami untuk alami dan alami dan alami. Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Penutup, kita meminta pengertian daripada Tuhan, kita masing-masing. Karena tadi kita sudah terima berkat nih. Tetapi seringkali kita kurang mengerti betapa berharganya segala berkat rohani. Jadi ya, kita anggap, ya memang saya sudah terima Yesus, sudah terima segala berkat rohani. Tapi ya begitulah. Nah ini kan kita belum mengerti. Karena itulah Paulus tulis surat Efesus supaya jemaat Efesus dan kita semua ngerti. Dan khusus di Efesus 1:18 tadi, Paulus berdoa kepada Allah supaya ada roh hikmat, roh pengertian ada di pikiran kita sehingga kita bisa mengerti betapa hebat, dahsyat segala berkat rohani itu. Bernilai berharganya segala berkat rohani itu. Kita pun akan terus saling mendoakan satu dengan yang lain seperti Paulus berdoa bagi jemaat Efesus. Supaya kita semua yang telah diselamatkan dapat memahami segala berkat rohani yang kita telah terima dari Allah di dalam Kristus. Sedangkan tentu yang belum diselamatkan bisa beri diri untuk diselamatkan, percaya kepada Kristus. Kita bukan sekadar jadi orang Kristen. Tentu tadi, kembali ke awal, kita harus terima dulu, baru kita mengerti. Kalau belum terima, kita belum bisa pahami. Tetapi setiap orang yang lahir baru sudah terima. Itu yang Paulus jelaskan di Efesus. Tentu pertanyaannya sebagai bahan refleksi penutup di khotbah ini, apakah kita sudah lahir baru? Itu yang pertama. Kedua, apakah kita sudah mengerti apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita sejak kita lahir baru. Segala hormat, kemuliaan bagi Allah. Kita akan responi, kita akan nyanyikan itu pujian manis kau dengar Tuhan, puji Tuhan. Kita rindu perenungan kita itu diisi dengan pujian penyembahan kepada Allah. Perenungan di hati pikiran kita, isinya pujian dan itu melahirkan bukan hanya di bibir, tetapi di hidup yang mempermuliakannya. Sama-sama saya jemput Bapak Ibu berdiri, puji Tuhan. Haleluya. Ya Tuhanku, Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup.
kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas malam hari ini Tuhan. Kami sangat diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dari Bung Semi Tuhan. Biarlah segenap benih-benih firman-Mu Tuhan mengajarkan kami Tuhan pada malam hari ini dapat bertumbuh dan dapat kami implementasikan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami tahu Tuhan kami masih banyak kekurangan Tuhan dalam kekristenan kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami menjadi Kristen yang utuh Tuhan sesuai dengan yang sudah diajarkan kepada kami Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Tuhan, dengan bentuk ucapan syukur kami Tuhan atas kebenaran firman-Mu, kami ingin memberikan sebagian berkat Tuhan, apa yang kami miliki Tuhan kepadamu Tuhan. Biarlah persembahan kami menjadi hidup yang berbau harum di depan Kau Tuhan. Biarlah kami dapat memberikan itu dengan kerelaan hati kami Tuhan, bukan dengan paksaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami haluskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan. Kita akan menyanyikan lagu Jangan Lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timpunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timpunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji Tuhan, tinggi banget ya, ternyata saya nggak bisa. Tapi kita bersyukur biar pujian kita dari awal sampai saat ini biar menjadi manis Tuhan dengar ya. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahannya biar boleh terus berguna mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pengumuman kegiatan minggu ini hanya ada Zoom online saja, tidak ada doa puasa. Kegiatan seperti biasa hari Minggu di tempat ini kita beribadah bersama-sama jam 5 sore. Saya bersyukur ada muka-muka baru ya. Saya lihat ya itu teman-temannya CFV, biar ada damai sejahtera ikut beribadah di tempat kami. Kalau ada waktu lagi boleh datang di tempat ini. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa buat yang berulang tahun. Ulang tahun hari Sabtu kemarin ya Ci ya, ditambahkan umur 1 tahun lagi buat Ci Evi. Biar kita sama-sama berdoa, biar Tuhan tambah-tambahkan hikmat, pengertian, berkat-berkat ilahi yang Tuhan sudah berikan itu boleh terpancar buat orang lain. Biar Tuhan pakai terus CFV boleh menjadi teladan buat keluarga besarnya. Kita juga bantu doa buat anaknya Om Ferry Gamis, Ferdinand yang sakit matanya. Kemarin itu katanya dibilang sama dokter ada tumor di matanya. Jadi lagi dalam tahap pengobatan, pemeriksaan. Jadi kita sama-sama berdoa biar Tuhan tolong, biar apapun yang harus dijalankan prosesnya
Tuhan saja yang beserta. Kita akan tutup ibadah kita saat sore hari ini. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku gitu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Syukur bagiku. Syukur bagiku. Nanti saya minta dengan kasih Kristus, Ibu Pendeta Yeni tutup dalam doa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu sudah pimpin ibadah kami. Kami berdoa saat malam hari ini buat CFV sudah Engkau tambahkan usianya 1 tahun lagi. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu yang indah dalam hidup CFV Tuhan. Kau yang mengasihi CFV Tuhan lebih nyatakan pembelaan-Mu dalam hidupnya Tuhan. Pertolongan-Mu ajaib. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau saja yang tolong Tuhan. Hadapi tubuh yang seringkali kurang baik, kurang sehat Tuhan. Beri tubuh yang fit Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. CFV dapat lebih lagi leluasa dalam beraktivitas, dalam melayani Engkau, dalam memberkati anak-anaknya Tuhan. Kami pun bersyukur buat Om Alis yang kemarin ini sudah Engkau juga tambahkan umur 1 tahun lagi. Biar Om Alis dan CFV dapat lebih lagi menjadi berkat dalam keluarga besarnya Tuhan. Teringat kami buat Alvin dan Mary Tuhan. Berkati 2 anak muda ini Tuhan. Jadikan Om Alis, jadikan CFV Tuhan berkat bagi kedua anak muda ini. Saksi-Mu Tuhan, saluran berkat ilahi bagi Alvin dan Mary Tuhan. Nama Yesus saja dipermuliakan. Keluarga ini mengalami pemulihan ilahi di dalam nama Yesus Kristus. Segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu.
Engkau baik, sangat baik bagi kami Tuhan. Tak dapat kami balas anugerah-Mu, kami mau lebih lagi senangkan hati-Mu. Hidup kami ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kami satukan hati, kami berdoa bagi Ferdinand Tuhan. Kami berdoa, Engkau saja yang sanggup Tuhan memberi kesembuhan. Engkau yang sanggup menolong, haleluya. Tuhan Yesus, jamah bagian tubuhnya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyembuhkan. Di dalam nama Yesus Kristus, berikan pengharapan iman kasih bagi kedua orang tua Tuhan. Merawat, mendidik Tuhan Yesus, memberi masukan Tuhan, memberi kata-kata dorongan bagi Ferdinand Tuhan. Sehingga semua dalam segala sesuatu, Yesus tetap dipermuliakan. Ada hati yang tetap bersyukur, tetap percaya bahwa Engkau baik, sangat baik, teramat baik bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur buat ibadah yang sudah Engkau pimpin. Kami tetap berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Di tengah situasi yang tidak baik ini, kami berdoa bagi pemerintahan kami Indonesia yang tertinggi sampai yang terendah. Beri mereka kebijakan Tuhan, siap berkorban Tuhan, untuk mementingkan rakyat banyak Tuhan. Banyak Tuhan orang-orang Tuhan warga Indonesia terkena PHK, tolong beri hikmat pemerintahan kami. Jadi alat-Mu memberkati, menolong, mengangkat derajat dari orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi pejabat-pejabat yang dalam kerakusannya Tuhan, terus Tuhan, mengeruk Tuhan, kekayaan Tuhan, melakukan korupsi Tuhan. Kami berdoa bagi mereka Tuhan, Engkau saja yang kontrol Tuhan, nafsu serakah mereka Tuhan. Engkau yang sanggup mengubahkan mereka bahkan Tuhan, sehingga mereka dapat berubah untuk memberkati, memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih, Engkau saja andalan kami untuk memberkati bangsa Indonesia Tuhan. Pakai kekristenan di bumi Indonesia ini jadi berkat Tuhan. Kami bisa Tuhan jadi saluran berkat jasmani Tuhan, untuk menolong mereka yang kesulitan secara ekonomi di tengah-tengah lingkungan kami. Yesus yang pakai kami, beri kami hikmat, beri kami keterbebanan, jadi berkat bagi banyak orang. Kami mengucap syukur, kami akan berpisah satu sama lain di dalam anugerah-Mu. Kami serahkan hidup kami, jalani seminggu depan ini di dalam pertolongan dan anugerah-Mu. Sebentar segala berkat jasmani yang akan kami terima, Engkau bubuhi dengan kuasa firman-Mu, datangkan kekuatan, kesehatan bagi kami Tuhan. Sama-sama kita akan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, esok sampai selama-lamanya. Kita yang sudah terima berkat katakan haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus berkati kita semua. Happy birthday.